Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, bacain dong beritanya. Siap, Bung Alfian. Alhamdulillah, ini ada berita dari Detik Sumut, Bung Alfian. Judulnya sangat seru nih, Bung Alfian. Gupsu Edi minta lagu panggilan jihad dinyanyikan di sekolah agama. Nah, Bung Alfian, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi meminta agar lagu berjudul Panggilan Jihad dinyanyikan di sekolah Islam. Edi mengatakan lagu ini dapat menjadi penyemangat untuk membela agama. Hal ini disampaikan Edi saat acara bersama Duta Qasidah Nasional asal Sumut di Medan. Kata guru ngaji saya, wajib hukumnya kita membela agama ini. Memelihara jenggot disunahkan, tapi ada yang wajib, yaitu membela agama. Setelah itu, Edi kemudian lagu berjudul Panggilan Jihad yang diciptakan oleh Rifai bin Abdul Manaf Nasution itu, Edi pun meminta agar lagu itu terus dinyanyikan. Saudara-saudaraku, saya sudah menghubungi TVRI dan TVRI akan mentayangkan ini. Masya Allah, bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukan ku berjuang. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Lagu itu adalah dikenal dengan Panggilan Jihad. Pengarangnya atau yang menyusunnya, penggubahnya bernama Bapak Haji Rifai bin Abdul Manaf Nasution. Jadi perhatian, penggubahnya, pembuatnya Bapak Rifai bin Abdul Manaf Nasution. Yang mempopulerkannya adalah memang kita kenal Profesor Dr. Hamka. Karena setiap beliau kuliah subuh sejak tahun 70-an sampai tahun 1980-an dilarang. Ya, biar pemirsa tahu bahwa tidak diperbolehkan lagi memperdengarkan nyanyian Panggilan Jihad itu di radio yang saat itu pernah membuat Prof. Hamka menyampaikan kuliah subuhnya. Nah, untuk saya sebagai pengetahuan buat masyarakat bahwa memang umat Islam, jadi kita punya catatan khusus menghadapi musim pemilu, musim politik, agar orang-orang semodel Pak Edi Rahmayadi bisa banyak menjadi wali kota, gubernur, dan bupati di seluruh Indonesia, termasuk presiden, agar dia berjiwa Islam. Betul. Dan pernyataan beliau sangat jelas sekali bahwa kita disunahkan untuk punya jenggot, disunahkan untuk melakukan amalan-amalan yang ada ketentuan, tapi menjadi wajib untuk membela agama. Itu kalimat dari Pak Edi Rahmayadi sebagai seorang gubernur yang masih menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, memang yang perlu digarisbawahi adalah Pak Edi ini meminta lagu Panggilan Jihad ini dinyanyikan di sekolah Islam. Nah, ini Bung Alfian, jangan lagi nanti ada yang ngegoreng, ada yang baper, jadi seolah-olah memaksa untuk melakukan lagu Panggilan Jihad. Ini kan orang-orang kafir sama munafik di Indonesia ini agak ribet, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya kok jadi tertarik dengan yang Bung Alfian sampaikan bahwa Buya Hamka sering memperdengarkan itu, dan akhirnya pada 1980-an itu dilarang. Nah, ini pertanyaannya, Bung Alfian, kenapa akhirnya bisa dilarang, Bung Alfian? Apakah karena liriknya yang sangat mendalam atau apa, Bung Alfian? Ya, pertama saya merespon dulu soal anjuran Pak Edi Rahmayadi di sekolah Islam dan tentu include di pesantren-pesantren. Iya. Jadi saya menghimbau buat para pimpinan yayasan Islam, perguruan Islam, kita tidak membedakan dari ormas mana dan dia milik lembaga mana. Selama Anda Islam, tentu Anda punya kewajiban untuk berjihad, membela Islam, berdakwah, menyebarkan Islam. Betul. Di sekolah Islam dan pesantren-pesantren, jadikanlah apa yang disampaikan oleh Pak Edi Rahmayadi sebagai informasi, sebagai inspirasi, mungkin dalam bahasa ukhuwah Islamiyahnya sebagai instruksi untuk membuat lagu-lagu Panggilan Jihad dan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan Islam kembali bergema di sekolah-sekolah kita. Betul. Nah, tadi yang kedua soal pelarangan. Pelarangan itu memang agak misterius, tapi memang sejak adanya sebuah kelembagaan yang bernama CSIS.
Nah. CSIS ini merupakan sebuah kelembagaan studi yang memang dia merupakan milik para kaum Katolik radikal ya, yang beralamat di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat. Mereka mempunyai program yang sampai sekarang masih berjalan, yang melulu ingin terus menyudutkan umat Islam terutama di bidang politik dan melumpuhkan umat Islam di bidang bisnis. Itu sudah sangat ketara. Di tahun 1969 mereka mengeluarkan buku yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Itu lebih tegas, memang terbitnya tahun 1969 tapi tersebar luas tahun 1974 dalam acara Pelita pertama. Dan dulu zaman Orde Baru kita punya pola pembangunan namanya Pelita dan Repelita. Kalau Pelita itu per 5 tahun, kalau Repelita itu rencana per 5 tahun dan per jangka panjang, namanya 25 tahunan. Nah, di buku itu yang judulnya Akselerasi Pembangunan Nasional, di halaman 18 dituliskan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Sekali lagi, jadi buat para pemirsa, kita umat Islam di negeri ini memang mengalami pelumpuhan karena kita itu malas membaca. Terus terang aja itu menjadi hal yang dikomplain oleh para ahli, oleh para guru-guru besar ilmu-ilmu penelitian yang melihat lembaga yang satu ini memang akarnya adalah Komando Pastur yang didirikan pada tahun 1963, yang mana mereka sebenarnya tidak punya apa-apa, bahkan mereka sempat numpang cetakan untuk koran edisi awal itu di penerbit Abadi yang dulunya milik Partai Bulan Bintang atau Partai Bintang Bulan tepatnya. Sekali lagi, jadi buat apapun yang sekarang kita dengar, pelarangan itu telah membuktikan termasuk hilangnya penulisan hari Ahad menjadi Minggu. Itu merupakan kerjaan dari kelompok-kelompok CSIS ini. Jadi memang ini mungkin Bung Kameramen sekali waktu jadi bagian daripada pembahasan atau berita atau laporan masyarakat ataupun apa kegiatan kita harus menguliti, membelejeti apa itu CSIS, karena mereka ini adalah orang-orang yang berpenampakan lemah lembut, tetapi mereka penebar racun, penebar pandangan-pandangan yang bersifat deislamisasi, ya. Jadi mungkin penting diperhatikan, deislamisasi itu lebih parah gitu, begitu. Iya, Bung Alfian, berarti sama dengan moderasi beragama itu, Bung Alfian. Iya. Nah, menarik tuh Bung Alfian tentang CSIS, karena mungkin bisa jadi saudara-saudara kita yang seiman, ya mereka secara tidak langsung terpengaruh juga, Bung Alfian, tanpa mereka sadari. Nah, inilah yang akhirnya perlu kita waspadai, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, dengan adanya dulu pelarangan, artinya kan ini bisa menjadi referensi, Bung Alfian, untuk mereka melarang juga di hari ini. Karena kan dengan Pak Edi Rahmayadi sudah menyampaikan, bisa jadi wali kota, gubernur di tempat-tempat lain mungkin juga terinspirasi, kecuali PJ Gubernur Jakarta ya, kayaknya nggak mungkin terinspirasi dia. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, jihad sering dialamatkan sebagai sebuah hal kejahatan, Bung Alfian. Padahal ketika kita melihat konsep jihad tersebut itu adalah pembelaan diri, tidak menyerang duluan. Ini bagaimana, Bung Alfian, mempermudah istilah jihad di kalangan anak muda kita, di kalangan umat Islam, Bung Alfian. Jangan mereka akhirnya takut dengan ajaran Islam mereka, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Saya mencoba melengkapi dulu bahwa tadi ada kemungkinan pelarangan-pelarangan lanjutan. Sebenarnya kita sudah dengar kemarin pelarangan jilbab di SCTB yang terjadi di sebuah SMK di Sumatera Selatan. Artinya dia terus-menerus mendorong lewat orang-orang mereka. Memang itulah kelakuan orang-orang pintar yang terorganisir. Mereka punya lembaga penelitian yang ujung-ujungnya dia selalu menunjukkan dirinya sebagai pemenang, padahal pembohong, manipulatif, dan penuh dengan kelicikan-kelicikan data, riset-riset abal-abal sebetulnya. Nah, perlu dicatat sedikit, CSIS itu memang ada otaknya yang bernama Pater Beck. Pater Beck itu orang yang banyak melakukan pendidikan disebut dengan kasebul. Kasebul itu kaderisasi sebulan, di mana mereka dididik dengan formula cuci otak, yang mereka banyak mendidik justru pemuda-pemuda Islam. Jadi kalau kita lihat yang memimpin CSIS juga sekarang tokoh muda, doktor, dan dia lebih muda dari saya, dan dia punya yaitu biasanya privilege-nya, kemudahannya, tentu ya hal-hal lain yang menyertainya, apakah gajinya, honor, dan bonus segala macamnya itu menyertai. Nah, pertanyaan Bung Kameramen tadi soal jihad. Jihad itu merupakan satu agenda dari RAND Corporation, ya, sebuah lembaga intelijen Amerika yang memang membuat semacam
pelumpuhan atau perang opini atau perang terminologi agar orang itu tidak suka dengan istilah-istilah jihad, jilbab, poligami, Betul. apalagi ya istilah-istilah yang lain termasuk khilafah segala itu kan istilah-istilah yang lazim saja dalam ajaran Islam. Jadi kalau ada orang Islam tidak suka dengan ajaran Islam ya berarti dia udah kesambet setan CSIS gitu ya. Udah kesurupan CSIS ya kan, berarti memang ini merupakan sebuah permainan yang cukup terorganisir. Jadi saya nyatakan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini membutuhkan kemampuan juga untuk mengimbangi. Sebenarnya dengan keberadaan IJMI kemarin sudah cukup luar biasa. Namun IJMI tidak cukup menyadari bahwa mereka belum matang, tapi sudah melakukan tembakan kemana-mana, akibatnya dihancurkan di mana-mana. Dan sekarang sulit sekali kita mau mengangkat IJMI sebagai sebuah lembaga representasi daripada intelektual muslim untuk menawarkan solusi Islam. Saya pikir sekali lagi jihad adalah jihad itu adalah kalam suci, kalam indah, kalam bahagia, kalam semangat. Jadi jihad akan dirindukan oleh pemuda-pemuda yang mengerti akan hakikat hidup bersama Islam. Al-jihadu sabiluna, al-jihadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman jihad fi sabilillah. Demikianlah buat pemirsa, kita jumpa di acara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.